Salam hormat untuk kalian semua, para pendengar luar biasa. Terima kasih telah setia menemani setiap kisah. Kalian adalah alasan cerita ini terus hidup. Teruslah melangkah, karena bahkan dalam gelap, kalian tetap bercahaya. Siapkan kopi atau teh dan nikmati ceritanya. Terima kasih atas kesetiaannya. Mereka hanya ingin liburan ke sebuah pulau terpencil. Tapi malam pertama di sana, sesuatu mengikuti mereka dari balik pepohonan. Bukan manusia, dan bukan cuma satu. Kalian siap? Karena setelah ini kalian mungkin akan berpikir dua kali sebelum menginjakkan kaki di Pulau A. Malam itu, bulan sabit menggantung rendah di atas perairan Kepulauan Riau, memantulkan cahaya pucat ke permukaan laut yang tenang. 6 sahabat, Abang, Nuri, Adi, Iksan, Lina, dan Rudi, baru saja menginjakkan kaki di Pulau A. Pulau kecil ini terkenal dengan pantainya yang bersih, hutan bakaunya yang lebat, dan kisah-kisah angker yang dibicarakan warga sekitar dengan suara berbisik. Namun, mereka datang untuk liburan, melepaskan penat dari kesibukan kota. Mereka menyewa rumah panggung sederhana di tepi hutan bakau, tak jauh dari perkampungan nelayan. Hari pertama di pulau itu terasa damai. Mereka berenang, memasak bersama, dan malam harinya duduk melingkar sambil bermain kartu. Nuri, katanya ada pasar malam di kampung sebelah. Besok kita ke sana yuk, kata Lina semangat. Serius? Yuklah, rame-rame biar seru, timpal Iksan. Tak, ada yang menyangka malam berikutnya akan mengubah segalanya. Esok malamnya, sekitar pukul 9, mereka berenam berjalan kaki melewati jalan setapak yang menghubungkan dua kampung. Di kiri kanan, hanya pohon bakau dan semak belukar. Hanya suara jangkrik dan desir angin yang menemani. Kalian dengar nggak? Tanya Rudi tiba-tiba. Langkahnya melambat, mereka semua berhenti, hening. Dan kemudian seret. Suara gesekan dari balik semak terdengar jelas. Semua menoleh. Dari kejauhan sebuah bayangan putih melayang cepat di antara pohon. Terlihat sekilas lalu menghilang. Jangan bercanda, Rudi, kata Nuri mencoba tenang, meski suaranya bergetar. Aku nggak bercanda. Sumpah, tadi itu pocong. Itu pasti kain jemuran, potong Adi dengan tawa gugup. Tapi langkah kakinya bertambah cepat. Mereka terus berjalan namun suasana berubah tegang. Setiap langkah terasa berat. Angin malam terasa lebih dingin. Bulan terlihat tertutup awan. Tiba-tiba bayangan putih itu muncul lagi, kali ini lebih dekat. Lina menggenggam tangan Nuri erat-erat. Nuri, itu bukan cuma satu. Nuri memelototkan matanya ke depan. Betul, ada lebih dari satu bayangan. 2, 3, 5. Mereka tak tahu pasti. Bayangan-bayangan itu diam berdiri di antara pohon, tidak bergerak. Terus jalan. Jangan lari, bisik Abang. Ia berdiri di depan, mencoba tetap tenang. Mereka berjalan lebih rapat, saling menggenggam tangan. Suara langkah kaki di tanah makin terasa mengganggu. Tapi yang paling mengerikan adalah tidak ada suara dari makhluk-makhluk itu. Hanya kehadiran mereka yang dingin dan menyengat di udara. Saat mendekati tikungan terakhir sebelum kampung sebelah, suara lirih terdengar. Lepaskan taliku. Mereka berhenti. Semua mendengar suara itu. Serak, berat, seolah keluar dari liang kubur. Nuri menangis pelan. Ya Allah, pocong. Tiba-tiba, dari balik semak, satu pocong melompat keluar. Hanya beberapa meter di depan mereka. Wajahnya rusak, kulitnya kelabu membiru, matanya menonjol, dan mulutnya terbuka seperti ingin menjerit. Lina pingsan di tempat. Abang memapah Lina, sementara yang lain mencoba tetap tenang. Mereka kini melihat belasan bayangan putih.
Bukan hanya di tanah, tapi ada yang bergelantungan di atas pohon bakau. Tubuh mereka berayun tertiup angin. Astagfirullah, itu bajang, seru Iksan gemetar. Terus jalan, jangan tengok belakang, perintah abang sambil menggenggam tasbih di tangannya. Mereka melanjutkan perjalanan perlahan, sementara para makhluk itu seperti mengiringi mereka dari kanan dan kiri. Tak menyerang, namun hadir begitu nyata. Beberapa ratus meter lagi, lampu-lampu dari kampung sebelah mulai terlihat, tapi gangguan belum selesai. Dari arah pantai terdengar suara air bergolak. Mereka menoleh, satu sosok muncul dari air. Rambutnya panjang dan basah, tubuhnya putih dan membusuk seperti terendam lama. Wajahnya mirip bajang, tapi dengan mata, ikan mati dan suara aneh seperti dari perut laut. Itu bukan manusia, bukan pula pocong. Itu hantu laut. Dengan sisa-sisa keberanian, abang dan kawan-kawan berhasil mencapai kampung sebelah. Penduduk menolong Lina yang masih pingsan. Seorang lelaki tua bernama Pak Kirun mendengarkan cerita mereka dengan wajah serius. "Kalian diganggu para penjaga pulau," katanya pelan. "Mereka tidak suka kalau orang luar lewat sembarangan, terutama yang belum diberi izin. Namun, yang membuat semua orang terdiam adalah ucapan terakhir Pak Kirun malam itu. Dan, sepertinya, salah satu dari kalian telah membawa pulang sesuatu." Setelah kejadian mengerikan malam itu, suasana di rumah panggung tempat mereka menginap berubah total. Lina masih belum sadar penuh, meski sudah dibantu warga kampung sebelah. Nuri duduk di sampingnya dengan mata merah dan penuh kecemasan. Angin malam yang berhembus dari sela-sela lantai kayu rumah terasa menusuk tulang, seolah membawa bisikan tak kasat mata. Pak Kirun, pria tua yang membantu mereka, duduk bersila sambil menatap sekeliling dengan mata tajam. "Apa ada di antara kalian yang menemukan sesuatu di hutan bakau?" tanyanya pelan. Abang menoleh pada yang lain. Semua menggeleng, namun Nuri tiba-tiba bicara, suaranya lirih. "Adi, waktu kita jalan sore kemarin, kamu sempat ambil sesuatu dari bawah pohon, kan?" Adi tersentak. "Itu cuma seutas tali kotor. Kupikir cuma sampah." Pak Kirun menghela napas panjang. "Tali itu bisa jadi tali pocong." Suasana menjadi mencekam. Tali pocong, jika diambil tanpa izin, bisa mengundang marah arwah yang belum tenang. Terlebih jika tali itu diambil dari lokasi bekas pemakaman tak resmi yang tersembunyi di hutan bakau. Malam itu, mereka memutuskan untuk melakukan ritual pelepasan kecil bersama Pak Kirun. Guna mengembalikan benda tersebut, Abang, Nuri, dan Adi ikut menemani. Sementara Lina tetap di rumah dalam pengawasan warga. Dengan membawa dupa, bunga 7 rupa, dan air kelapa, mereka berjalan pelan menuju lokasi tempat tali itu diambil. Tapi saat memasuki jalan sempit itu, lagi udara terasa berat dan dingin. Bayangan-bayangan putih mulai terlihat dari sudut mata. "Shh, jangan bicara," bisik Pak Kirun. "Mereka sudah tahu kalian datang." Tiba di pohon bakau besar, Adi membuka kantong berisi tali yang sempat ia ambil. Tapi, tali itu kini lebih panjang, basah, dan berbau anyir. Seolah hidup, ia ingin melemparkan saja. Tapi Pak Kirun mencegahnya. "Biar aku yang kembalikan," katanya sambil komat kamit membaca doa. Saat tali itu diletakkan di akar pohon, angin kencang tiba-tiba berhembus, membawa aroma daging busuk dan asap dupa yang membumbung cepat ke atas. Dari balik kegelapan puluhan pocong muncul perlahan, diam, namun jelas terlihat. Beberapa memiliki wajah rata, yang lain dengan luka terbuka dan mata yang tertutup kain. "Jangan menoleh," kata Pak Kirun pelan. Adi tak kuasa. Ia menoleh dan langsung terjatuh. Salah satu pocong ada di belakangnya, hanya 1 jengkal dari wajahnya.
dengan mata menghitam dan lubang hidung menganga penuh tanah. Lepaskan taliku. Adi berteriak, namun suaranya tertahan di tenggorokan. Pocong itu tidak menyerang, hanya berdiri diam. Namun dari bawahnya asap putih mulai keluar dari tanah, naik dan mengelilingi mereka. Pak Kirun buru-buru menaburkan bunga sambil membacakan doa keras-keras. Asap semakin pekat. Tiba-tiba terdengar suara seperti jeritan panjang dari kejauhan. Lalu, hening. Mereka berhasil kembali ke rumah panggung, tetapi Adi tak berhenti gemetar. Di wajahnya terdapat bekas jari tangan seperti dicengkeram sesuatu dari dunia lain. Malam itu belum berakhir. Sekitar pukul 2 dini hari, rumah panggung mereka berguncang perlahan. Dari bawah lantai, terdengar suara ketukan pelan, disusul bunyi seretan berat. Bau asap putih mulai menyelimuti ruangan. Iksan berlari ke jendela dan melihat keluar. Ia membeku. Lihat itu, di pohon bakau. Mereka balik lagi. Lebih dari 30 bajang terlihat menggantung di dahan bakau. Tubuh kecil kurus, matanya merah menyala. Mereka bergoyang-goyang pelan seolah mengikuti angin atau menanti waktu yang tepat untuk turun. Dan di bawah rumah, terlihat asap putih menyembur keluar dari lubang tanah, seperti napas dari makhluk besar yang terperangkap di bawah mereka. Tiba-tiba terdengar suara jeritan dari luar. Salah satu warga yang menjaga Lina berteriak. Mereka berhamburan keluar dan melihat Pak Kirun terbakar. Tubuhnya terbakar dari ujung kaki ke kepala, namun tak ada api di sekitarnya. Seolah tubuhnya menyala sendiri. Dia menjerit dan berlari ke arah pantai, lalu menghilang ke dalam kegelapan malam. Astagfirullah, jerit abang. Keesokan paginya, jenazah Pak Kirun ditemukan di tepi pantai, hangus namun tangannya masih menggenggam tasbih. Pemakamannya dilakukan cepat, tapi saat jenazah dikuburkan, tanah kuburan mendadak retak sendiri, dan dari dalamnya muncul suara berbisik. Belum selesai, Nuri yang ikut menyaksikan pemakaman mendadak ambruk. Matanya terbuka lebar, bola matanya melirik ke atas, dan dari mulutnya keluar suara berat yang bukan miliknya. Tali masih ada di sini. Nuri masih terduduk di tanah pemakaman dengan tubuh menggigil. Matanya kosong, namun dari mulutnya masih terdengar gumaman lirih. Tali masih ada di sini. Belum selesai. Warga dan teman-temannya mencoba mengangkat tubuhnya, namun Nuri mendadak menjerit keras dan tubuhnya menegang seperti tertarik ke dalam tanah. Suara serak dan berat keluar dari tenggorokannya, bukan seperti suara manusia. Pak Kirun tidak mengembalikan semuanya. Lalu, hening Nuri pingsan. Warga membawa tubuhnya kembali ke rumah panggung. Lina yang sebelumnya juga tak sadar kini mulai pulih, tapi wajahnya masih pucat, dan ia terus berbisik bahwa ia melihat anak-anak berambut api saat tertidur. Malam harinya suasana jauh lebih dingin dari biasanya, seakan seluruh pulau diliputi kabut yang menyesakan. Abang dan Iksan duduk di luar rumah sambil menatap laut. "Bro, kita harus keluar dari pulau ini," kata Iksan pelan. "Ini bukan liburan lagi, ini neraka." Abang mengangguk. "Tapi kita nggak bisa ninggalin mereka dalam kondisi kayak gini. Besok pagi kita cari perahu. Malam ini kita berjaga." Namun malam itu lebih gelap dari biasanya. Bulan tertutup mendung, angin hanya berhembus pelan namun penuh tekanan. Sekitar pukul 1:30 terdengar suara ketukan pelan dari bawah rumah Kato. Ketok, ketok. Lalu suara seretan basah seperti tubuh diseret di atas kayu. Semua terdiam. Tap, tap, tap. Langkah kaki terdengar naik ke tangga. Abang berdiri dengan senter di tangan. Lampu minyak bergetar, nyalanya mengecil. Saat pintu dibuka perlahan, tak ada siapa-siapa. Namun di ujung tangga, ada tali panjang melilit sendiri di anak tangga terakhir.
Warnanya kecoklatan, lembab, dan berbau amis. Saat Adi melihatnya, dia langsung mundur dengan napas tersengal. Itu tali yang sama yang aku buang kemarin. Kenapa balik lagi? Tengah malam itu, mereka tidak tidur. Dalam keheningan, terdengar sayup-sayup suara anak kecil tertawa, lalu tangis. Kemudian suara seperti ombak menabrak pantai, padahal laut sedang tenang. Ketika Iksan mengintip lewat jendela, ia melihat siluet-siluet putih berdiri di tepian hutan bakau. Jumlahnya kini lebih banyak, belasan, puluhan, mungkin lebih dari 30 pocong, berdiri diam, sebagian bergelantungan, sebagian merayap keluar dari lumpur. Di antara mereka, ada satu sosok besar dan gelap, tingginya hampir 2 kali manusia. Matanya menyala merah seperti bara, dan tubuhnya tampak basah seperti baru muncul dari laut. Sosok itu tidak bergerak, namun seakan menjadi pusat perhatian seluruh pocong dan bajang di sekelilingnya. Lina berbisik, Itu yang aku lihat di mimpi. Hantu laut, dia marah. Malam makin larut, udara menjadi beku. Dari celah lantai, muncul kabut putih yang perlahan mengisi ruangan. Bau anyir bercampur garam laut memenuhi hidung mereka. Tiba-tiba, lantai kayu berderak keras. Salah satu papan lantai pecah dari dalam, dan dari lubang itu keluar asap putih disertai suara nafas berat. Nuri, yang sebelumnya tertidur, mendadak bangun dan duduk tegak. Bola matanya kini seluruhnya putih. Ia membuka mulutnya lebar dan berkata dengan suara yang sangat berat, "Dia sudah datang. Penguasa laut menuntut. Kalian harus mengembalikan yang hilang." Tali masih ada, tapi tubuhnya tidak utuh. Lalu Nuri menjatuhkan tubuhnya ke lantai dan muntah lumpur hitam bercampur kerang kecil. Semua berteriak panik. Pagi menjelang, tapi matahari tak kunjung muncul. Langit kelabu, kabut tak pergi, dan suasana seperti masih malam. Mereka keluar rumah dengan niat mencari nelayan untuk minta tumpangan perahu kembali ke kota. Tapi, seluruh dermaga tertutup kabut. Tidak ada satupun perahu di sana. Dan saat mereka kembali ke jalur utama kampung, mereka menyadari seluruh kampung hilang. Rumah-rumah penduduk tak ada. Jalanan kosong, tanaman membusuk, burung-burung tak terdengar. "Ini bukan pulau kita tadi malam," bisik Iksan. Tiba-tiba terdengar suara beduk dipukul keras dari tengah hutan. Mereka saling berpandangan. Dalam kebingungan, muncul seorang pria tua dengan kain putih di kepalanya berjalan dari balik kabut. Ia membawa tasbih dan menatap mereka satu persatu. "Kalian belum meminta izin datang ke pulau ini. Dunia kami bukan tempat liburan." Saat mereka ingin menjawab, pria itu menghilang. Dan dari balik kabut, muncul lagi sosok-sosok putih, lebih dekat, lebih banyak. Lina memegang tangan Nuri erat. Adi menggenggam batu. Abang berdiri di depan mereka, berbisik dengan napas terengah. "Kita belum selesai. Kita harus cari tahu apa yang sebenarnya terjadi di sini." Kabut di Pulau A semakin menebal. Jam menunjukkan pukul 8:15. Pagi tapi langit tetap gelap. Cahaya matahari seakan tertahan oleh selimut kabut tebal yang tak kunjung menyingkir. Mereka berlima, Abang, Nuri, Adi, Lina, dan Iksan berjalan menyusuri jalur kecil yang biasa menuju pasar malam. Tapi pagi ini jalur itu berubah bentuk. Tanah becek, pohon bakau seperti tumbuh lebih rapat, dan yang paling aneh, tak ada suara kehidupan. Tak ada jangkrik, burung, atau desir angin. Tiba-tiba, dari balik pohon bakau, muncul bayangan putih melompat-lompat. Bukan satu, bukan dua, tapi puluhan bajang-bajang bermata hitam pekat dengan rambut kusut bergelantungan di dahan pohon. Mulut mereka terbuka, memperlihatkan deretan gigi hitam seperti silet.
Ada yang tertawa lirih, ada yang menangis seperti bayi. Mereka bergelantungan di atas kepala kelima anak muda itu. Mengintai, Nuri menggigil. Mereka menunggu kita. Menunggu. Apa? Tanya Adi dengan suara parau. Menunggu kita. Menyerahkan yang belum dikembalikan. Mereka kembali ke rumah panggung. Nuri duduk di pojokan dengan tangan menggenggam benda yang sejak semalam dibawanya diam-diam. Seutas tali kafan. Aku mimpi. Setiap malam tali ini terikat di leher seorang laki-laki. Wajahnya gosong seperti Pak Kirun. Tapi dia tidak bisa pergi karena talinya belum dilepaskan. Tiba-tiba terdengar jeritan dari luar rumah. Salah satu warga kampung yang mereka temui kemarin, Pak Rizal, berlari ke arah mereka sambil menjerit panik. Pak Kirun! Pak Kirun keluar dari kubur. Dia berjalan ke dermaga, dia mencari perahunya, dia mau pergi. Tanpa berpikir panjang, mereka berlari mengikuti Pak Rizal ke dermaga. Kabut mulai menipis. Saat tiba di tepi laut, mereka melihat sesuatu yang tak akan pernah bisa mereka lupakan. Sosok terbakar dengan kain kafan terbuka separuh badan, berdiri diam menghadap laut. Tubuhnya hitam legam, sebagian dagingnya terkelupas. Dari lehernya tali kafan masih melilit, terjuntai ke tanah seperti akar menjalar. Sosok itu mengangkat tangannya perlahan, menunjuk ke arah perahu tua yang mengambang sendiri di tengah laut. Lina berteriak, "Itu perahu terakhir yang dinaiki Pak Kirun sebelum dia meninggal, yang katanya terbakar di tengah laut." Nuri melangkah pelan. Dengan tangan gemetar dia mengangkat tali kafan dari saku bajunya. Tali itu bergerak sendiri, meronta seperti hidup. Ia mendekat. Sosok itu masih diam. Hanya matanya yang memerah, seolah penuh api dan dendam. Aku buka ikatnya ya, Pak," bisik Nuri. Saat tali itu dilepaskan dari genggamannya, tali tersebut melayang dan melilit leher sosok hitam itu. Tiba-tiba sosok itu mengerang. Tubuhnya mengejang. Kemudian meledak menjadi asap hitam, menyebar ke langit dan menghilang ke arah laut. Sesaat kemudian kabut hilang. Matahari muncul. Burung-burung mulai terdengar kembali. Semua orang terdiam. Dermaga kembali normal. Warga-warga kampung kembali terlihat. Siang itu, seorang dukun tua datang dari dusun seberang. Ia membawa kabar bahwa dulu, sebelum Pak Kirun pindah ke Pulau A, ia adalah nelayan yang secara diam-diam mengambil benda-benda ritual dari dasar laut. Kafan, tulang, bahkan jimat-jimat laut. Salah satu benda itu diyakini milik makhluk laut penjaga antara dunia. Tindakan Pak Kirun dianggap sebagai bentuk pencurian. Itulah sebabnya, meski tubuhnya terbakar, arwahnya tidak bisa pergi. Dan selama tali kafan masih tersimpan, pocong dan bajang akan terus berdatangan. Beberapa hari kemudian, kelima sahabat itu kembali ke kota, namun perasaan mereka tak pernah sama. Setiap malam, mereka bermimpi tentang tali putih, tentang suara ombak yang memanggil-manggil nama mereka. Suatu malam Abang terbangun dan melihat ujung kamarnya basah, seperti ada air laut yang merembes dari lantai. Di antara tetesan itu, tampak jejak kaki kecil, seperti milik bajang. Dan di balik tirai jendela, sesosok pocong kecil mengintip tersenyum. Kalian pikir cerita ini telah berakhir, tapi di pulau itu, suara lonceng masih terdengar setiap malam Jumat. Pocong-pocong itu belum pergi. Bajang masih bergelantungan di antara akar bakau, dan lubang di bawah rumah panggung masih mengeluarkan asap putih setiap malam. Terkadang terdengar bisikan, minta dibebaskan, minta tali ikatnya dibuka. Jangan pernah menginjakkan kaki di sana, kecuali kalian siap tak kembali, karena tidak semua yang kembali benar-benar manusia. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Kalau kalian masih berani